mulai dari MC sampai terakhir pimpinan di Papua sini ya. Ini tadi kan pasti ngajak kita untuk bersyukur. Untuk berapa tadi? Bersyukur. Sama tanya, apa arti syukur itu? Oh tidak nah. Ya, karena tidak pada ngerti artinya sehingga tidak ada yang melanjutkan. Syukur itu artinya terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Allah itu namanya apa? Syukur. Nah ya syukur ini cuma tak bulan ben saya apa dibola ben ora kok kosong. Ini pikirannya pangan gitu. Dibolak-balik ben ora lah. Kenapa? Mengapa setiap orang berpidato kok pasti pertama kali ngajak syukur? Karena ini ternyata mengambil dari firman Allah di dalam surat Al-Ghafir ayat 61. Surat apa? Ayat berapa? Mengapa ini perlu kita ulang dan kita ulang? Karena sekian banyak yang ngaji saya lihat tidak ada satupun yang membawa catatan. Mengapa tidak membawa catatan? Karena merasa sudah hafal di luar kepala. Namanya saja di luar kepala. Berarti tidak ada yang namanya saja. Surat apa tadi? Ayat berapa? Jadi mengapa setiap orang berpidato kok pasti pertama kali ngajak syukur? Karena Allah berfirman walakinna aksaron nasi la yashkurun. Jadi mengapa setiap orang berpidato pertama kali ngajak syukur? Karena Allah ngendika kebanyakan manusia itu tidak tahu bersyukur. Nyatane oke sing senengane sithik-sithik sang. Memang ora duwe sego wis sang. Diteri sego malah saya sabar. Itu mau cari sambat orang duwe. Lah kok bosok diteri sego kok saya sambat iki ngopo? Bayar. Oke. Ngene wae nek ora kepengin nyumbang, apike rasah urip neng masa urip neng ning ya siapa dicaplok. Pancen nggih kula wingi niku teng angkringan, tuku sego teri iki 5.000 entuk. Duit nek sego ning nek teri sego wah 50 merem. Allahu Akbar. Maka mengapa setiap orang berpidato pertama kali ngajak syukur itu hakikatnya untuk mengingatkan. Karena kalau kita tidak diingatkan suka tidak lupa tapi ngelupakan. Ngelupakan apa? Ngelupakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita diingatkan untuk bersyukur, segeralah kita mengucapkan terima. Cuma bentuk terima kasihnya kita kepada Allah dengan ucapan apa tadi? Betul. Sebab al di dalam alhamdulillah itu bermakna al lil istighraq. Artinya segala pujian dan ucapan terima kasih itu hanya mutlak milik siapa? Padahal Allah janji. Kalau Allah janji kira-kira akan ingkar tidak? Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar. Beda dengan kalau urusan janji manusia sok kalah dengan kalau urusan janji manusia itu sok kalah dengan merpati. Sebab merpati yang tidak pernah ungkapan ini muncul karena ada sebuah pengalaman empirik. Jadi kita harus tahu mengapa terjadi kalimat merpati yang tidak pernah ingkar janji. Karena ini ada sebuah pengalaman empirik. Ada orang miara merpati. Doro dupeni rong sasi telung sasi doro digabur bali. Ning liya wektu ngopeni menungso. Le ngopeni menungso ora mung rong sasi telung sasi, ning le ngopeni menungso ngantek tekan Lor Cleban Ngumbulharjo Jogja. Jadi Lor Cleban Ngumbulharjo ki ana kampung jenenge Taunan. Jadi le ngopeni menungso ngantek pirang-pirang digabur bali mboten? Malah muni minggat Mas ini. Ya bener. Iki ora rusuh ini gak jorok karena
kosakata vocabnya bahasa Jawa itu lebih lengkap dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Bisa terlihat apa? Ketika menyebut tidur. Ketika menyebut tidur antara hewan dengan presiden tidak ada bedanya. Wah, anjingnya saat lagi tidur. Wah, bapak presiden lagi tidur. Berarti anjing sama presiden sama-sama tidur ya. Tapi kalau bahasa Jawa beda loh Pak. Jadi ada terap-terapannya. Jadi kalau untuk ukuran hewan itu kalau menyebut tidur dengan istilah micet. Ngerti micet ya? Ini orang Jawa bukan Bapak ini? Ah, bener kudunya ngerti. Itu wong Papua dong nggih. Jawa juga Pak. Oh ya. Masya Allah. Palembang. Oh, udah katek pula Pak ini. Nah, saya soalnya dulu pernah mau dapat orang Palembang. Jadi Tahu Pak, mau ya. oh ya. Itu jodoh ya. Ya, anak senigram Pak kalau tahu. Ya, jadi saya sedikit banyak bisa bahasa Palembang. Sikodo tikola. Baik inilah. Jadi saya mengapa dulu kok tidak jadi dapat orang Palembang? Permasalahannya cuma sepele Pak. Bukan itu. Permasalahannya mengapa saya tidak jadi dengan orang Palembang? Karena hanya permasalahan beda keyakinan. Beda keyakinan. Jadi aku yakin cintanya. Jadi lain nggak mau makan pempek. Enggak, soalnya kalau makan pempek kan harus makan kapal selam. Jadi nggak mau makan itu Pak. Jadi kalau orang Jawa, bahasa Jawa lengkap kosakatanya. Kalau untuk menyebut tidur itu kalau ukuran hewan namanya micet. Tapi kalau manusia paling rendah namanya turu. Naik lagi jadi tilem sike. Tilem ya akeh munggah meneh dadi sare munggah meneh dadi nendra. Nendra munggah meneh dadi guling. Jadi tidur itu kalau bahasa Jawa bisa micet, bisa turu, bisa sare, bisa nendra, bisa guling. Oh. Jadi bisa 5 kosa. Allah janji. Kalau Allah janji tidak akan apa tadi? Allah janji barang siapa orang yang selalu bersyukur. Selalu bersyukur itu konsep Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Selalu bersyukurlah kepada Allah dalam keadaan seperti apapun. Kalau orang sukses bersyukur itu biasa, tapi gagal tetap bersyukur ini luar biasa. Orang kaya bersyukur juga biasa, tapi miskin tetap bersyukur ini juga orang sehat bersyukur juga biasa, tapi sakit kok tetap bersyukur ini sungguh-sungguh luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Rian. Kenal Rian ya? Rian ini ceritanya nengok orang sakit. Ulas-ulasnya tilik wong loro, biasanya takon karo sing loro. Ora sakjane sing tok rasake kapamu. Wong loro nek do ditakoni karo sing do tilik, reaksine biasanya njuk ngadi kolokan gitu lho. Njuk bendi mesak, mula njuk le sambat ngaru iki to anggaran petengku iki deng prilit ke anggar munggah ning sirahke rasane mati. Takone apik-apik kok malah ngadi. Dia sing takon mangkal sisake, "Oh nek ngono tak kandhani." Wingi to tanggaku bar sambat ngono ki njur. Tapi ini beda cerita ketika Rian nengok orang sakit. Ditanya oleh Rian, yang sakit jawabnya apa? Oh Mas Rian, alhamdulillah, aku bersyukur. Loh, sampeyan ki lara kok ngono kok tetep syukur ki nalare piye? Mengapa tidak bersyukur Mas Rian? Sebab meskipun aku sakit, tapi kan aku masih diberi hidup. Kalau aku masih diberi hidup, berarti aku masih punya kesempatan untuk bertobat.
tersentuhlah hati seorang Rian karena mendengar redaksi kalimat yang sangat eksklusif. Artinya apa? Berbeda dengan lainnya. Sebab rata-rata orang sakit itu pasti ngeluh, betul? Tapi mengapa ini sakit kok tetap bersyukur? Dari sinilah maka kemudian seorang Rian memberitahukan ke banyak orang. Oleh karena Rian memberitahukan ke banyak orang, imbasnya apa? Imbasnya Rian dapat uang banyak. Jadi mergo si Rian ki ngandani wong akeh, mula yo Rian entuk duit akeh. Yang ngandani wong akeh terus budi Pak Bu. Ini biasanya yang ngapal ibu bareng-bareng ya supaya renyah ya. Bagaimana Rian ketika memberitahukan ke banyak orang? Syukurilah. Ayo bareng. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Syukurilah apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani, melakukan. Tepuk tangan anak-anak. Tetangga Rian di Messi Pak. Masya Allah. Jadi Rian The Massive mencipta dan menyanyi lagu ini karena terinspirasi ketika Rian nengok orang sakit. Tapi yang sakit tidak ngeluh tapi tetap apalagi ini yang datang ini semua pada waras, betul? Tidak hanya waras tapi juga sehat. Sebab ada orang waras tapi tidak sehat. Ada juga yang sehat tapi tidak waras. Kalau yang kedua tahu artinya Pak? Ada orang sehat tapi tidak, alias kentir. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Allah janji barang siapa orang yang selalu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa orang yang selalu bersyukur, maka oleh Allah akan ditambah nikmatnya. Seperti yang pidato. Siapa tadi yang pidato namanya? Oh, belum pada kenal nih. Padahal pepatah mengatakan tidak akan sayang jika tak kenal. Berarti ini nanti setelah aku mengenalkan berarti panjenengan karo aku kudu sayang. Setuju mboten? Sing ora setuju ra paten. Ngikuti kata Pak Arto aku. Ning nek sing setuju berarti klebu wong sing krungu jeriting kuwi jarene via valen pripun? Sayang opo kowe jeriting wes. Wong Jawa ki nek ngenai jeneng anak biasanya mung dijumbuhke karo pas laire. Jadi orang Jawa itu kalau memberi nama anak itu hanya disesuaikan pada saat lainnya. Jadi contoh laire setu legi metune wedok. Wit anakku wedok kok laire setu legi. Nek ngono anakku wedok sing laire setu legi sesuk ben uripe ayem tak jenengke aku takon jeneng Tugiem ki apik pelek. Apik pelek? Jeneng Tugiem apik napa elek? Nek apik kena apa anak sampean kok ora jenenge Tugiem? Oh, alasannya ora kok leleh ora legi. Alasane jeneng Tugiem ki nek jaman saiki wis ora wis ora ketok Lho nek men sekedar ketok gaul tur ngetren gampang. Nek metu lanang kok ben ketok gaul jenengke Pleki. Ngetren nggih. Semanten ugi kula ruminat kula medal saking gua garbanipun simbok kula Samsina. Sinten wau? Biasanya kalau saya ngaji kemana saja simbok saya tak ajak nggih. Ini Pak Bambang masih ingat simbok saya. Nah, itu biasanya kalau kemana saja simbok atau ibu saya itu kemana-mana tak ajak. Tapi mengapa pagi hari ini tidak saya ajak? Karena simbokku itu sekarang sudah pindah ke Sukabumi. Paham ya? Berarti simbokku sudah meninggal. Maka sungguh saya dengan hormat mohon doa panjenengan sedaya mugi-mugi simbok kula Samsina dipun ngapunten sedaya kalpatanipun. Amin. Dipun tampi sedaya ngamalipun. Amin.
Lan kula ingkang dados anakipun muga dadi wong sing saleh. Pas metu saka gua garbane Mbokku Samsinah dilalah barengi Gunung Merapi ngetoke lahar. Bapakku Pak Sujak kaget, lho, iki putraku Kang Midil kakok kok dadi barengi Gunung Merapi ngetoke lahar. Nek ngono sesuk rejaning jaman putraku tak paringi sesilih asma Harpi. Nama saya siapa tadi? Harpi itu akronim dari laharing gunung. Ben ora ketok cendak yuk ditambah Yanto. Yanto. Nah, Tutuk Yanto. enggak ada tutupnya enggak. Yang nggak sudah mana? Enggak. Paling bancai. Jadi, oh enggak apa-apa. Pak Yanto. Nah, nama saya Harpi Yanto. Nah, tadi Allah berjanji barang siapa orang yang selalu bersyukur. Saya ulang lagi, selalu bersyukur itu sekalipun mendapat musibah tetap bersyukur. Seperti sakit kan musibah ya. Maka Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Barang siapa orang yang selalu bersyukur maka oleh Allah akan ditambah nikmatnya. Contoh sing pidato. Sapa mau jenenge? Harpianto gedhe tuane semene iki rak bojone siji. Ning dhe bojo siji wis disyukuri, mula kok karo Gusti Allah bakal di napa, Bang? Tambahin apane? Tambah syukure, Pak. Kita lihat gatekke. Janjinya Allah barang siapa orang yang selalu bersyukur maka oleh Allah akan ditambah nikmatnya. Nikmat itu kalau harta tidak harus kaya, betul? Nikmat itu kalau makanan tidak harus berupa daging. Nikmat itu kalau urusan suami tidak harus tampan. Iya Pak ya? Sekalipun suami tidak begitu tampan, makanan hanya mungkin lauknya sambal dan tempe. Betul? Meskipun sewu hartanya cuma pas-pasan. Jadi paling enak itu ternyata enaknya kalau pas-pasan. Jadi pas butuh pas ada. Itu paling nikmat ya. Beli mobil ada. Iya. Jadi paling enak itu kalau hidupnya pas-pasan. Maka oleh Allah akan ditambah nikmat-nikmat. Maka jangan sekali-kali kita ngeluh. Kenapa? Orang yang selalu mengeluh maka akan dimarahi oleh Allah. Kemarahan Allah kepada orang yang selalu mengeluh itu sampai 30 kali dalam satu surat. Ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah pada hafal ayatnya ini. Di dalam surat apa? Ar-Rahman. Surat apa? Ar-Rahman. Nah, itu Allah itu memarahi manusia yang suka mengeluh sampai berapa kali tadi? 30 kali. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Fabi ai rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Ini Allah marah loh ini. Jangan dikira ini Allah marah kepada orang-orang yang suka sedikit-sedikit ngeluh. Apa maknanya iki mau? Kurang apa lek maringi karo kowe? Kowe kira nyuwun minta paringi, betul? Kita ini enggak minta saja di. Coba saya mau tanya, pernahkah Bapak Ibu sekalian minta mata kepada Allah? Pernah? Enggak. Diberi tidak? Diberi saja rata-rata matanya berapa? 2 saja diletakkan di muka semua. Coba kalau misalnya 2 itu di kanan kiri kan. Jadi nikmat tidak? Tidak. Nah, tapi mungkin ada yang bergumam, malah enak nek nyabrang rasa mengah.
Ini kan konek nyabrang rasa mengo. Tapi kalau matanya di kanan dan kiri dekat telinga, kira-kira jadi nikmat tidak? Tidak jadi nikmat, malah menakutkan karena disangka penampakan. Iya Pak ya? Betul. Padahal kalau seandainya mata bapak atau ibu satu dibeli 100 juta boleh nggak? Padahal diberi berapa tadi oleh Allah? 2. Balik tidak berarti untuk mata saja sudah 200 juta. Keturun masih hidup. Rata-rata lubangnya juga 2. Tapi kalau lubang 2 saja oleh Allah dimadepke mengisor kabeh. Coba arep bolongan loro nang didepe mendhuwur. Wah, rasa ngenten-ngenten. Arep atus wis dadak mayungi dhewe. Ini tidak pernah dirasakan oleh manusia. Dikit-dikit sukanya apa? Ketika ada satu, masya Allah, satu masalah yang rumit saja sudah mengeluh. Kalau orang Jawa itu meluhnya sambil nyanyi begini. Prihatin esok awan sore, prihatin nganti tekan seprene, pacobane urip ora tau leren, teka lunga kaya ngene. Ini kalau orang Jawa yang ngeluh. Tapi kalau orang Indonesia yang ngeluh gimana? Apakah salahku dan apa karena satu hingga ku ini aku tak sanggup lagi menerima. Wah. Apalagi lagi hidupku yang bersama ya Pak. Hidupku Nah itu edisi tunai. Itu tampaknya lagu bagus ya, tapi itu adalah sombong. Mengapa sombong? Berarti dirinya tidak merasa punya dosa. Nanyakan apakah salahku dan apa. Wow, jadi orang ini tidak merasa salah, tidak punya dosa. Sombong nggak itu? Sombong. Itu Allah marah kepada orang semacam itu. Apalagi ini tadi yang diceritakan oleh Bapak ini tadi, hidupku yang sengsara. ya apa tuh sengsara. Iya. Siapa yang buat sengsara? Diri kita sendiri, betul? Iya. Maka kita perlu ngaji semacam ini, ada penyegaran supaya jangan sekali-kali kita ngeluh. Karena kalau kita ngeluh, Allah berjanji apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa orang yang suka ngeluh, senengane sambat, maka justru oleh Allah akan diberi kehidupan yang sangat sempit. Dan besok di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Nauzubillahi. Maka biasakan sedikit-sedikit kita mengucapkan apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, pelimpah kasih yang tidak pernah pilih kasih, Maha Penyayang, pencurah sayang yang sayangnya tak dapat terbilang. Dan salah satu kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita di siang hari ini, alhamdulillah, kita bisa bermuwajahah. Muwajahah itu artinya tatap muka saling sambut rasa. Jadi kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bermuwajahah untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Allahumma amin. Karena bagi orang Islam menuntut ilmu atau ngaji seperti pagi ini hukumnya fardu apa? Kifayah atau ain? Ain atau kifayah? Kifayah atau ain? Ain atau kifayah? Ain. Iya, tidak apa-apa, supaya bisa semakin jelas. Nah, ini ada yang ragu. Jadi kalau untuk fardu kifayah itu artinya kewajiban secara kolektif. Nah, contoh fardu kifayah yaitu nelayan. Jadi melayat itu hukumnya fardu kifayah. Artinya begini, kalau ada satu saja yang sudah melayat, maka seandainya yang lainnya tidak melayat, tidak berdosa, tidak apa. Maka besok ibu-ibu sekalian atau bapak kalau disamperin, dihampiri, diajak layat, bisa tanya dulu. Bu, ayo bu, udah layak.
Yang iso takon. Wis ana sik mangkat mau belum? Yo wis kok. Oh ya wis, nek wis ana sik mangkat aku tak ngalah rasa. Karena cuma fardu paham? Paham? Ning yo ming nek ana wong di watak penemu kok ngono kuwi. Sesuk sajae nek genti mati. Ora ono sing. Kenapa? Hukum karma itu cepat atau lambat pasti berlaku. Ya ya. Nah, ini karma ini istilah Hindu dan Buddha. Kalau istilah Islam di dalam surat Al-Isra ayat 7 diterangkan in ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Tetapi kalau orang itu berbuat buruk, maka keburukan itu pun akan kembali pada dirinya sendiri. Ini tadi ketika diajak melayat, oleh karena alasannya cuma fardu kifayah, akhirnya apa? Dia katanya ngalah tidak usah melayat karena cuma fardu kifayah. Tapi kalau orang punya sifat yang semacam itu, maka itu akan kembali pada dirinya sendiri. Sesuk saja ini ganti mati ora ana sing ini ya iso diayali iki jane. Tiwas aku saiki layat, aku sesuk nek mati sing mati saiki ya senara layat aku. Ini jenenge wong mudah-mudahan kita hatinya lembut. Allahumma. Dan saat ini kita masing-masing ingin memperlembut hati kita masing-masing supaya kita ingat, karena alhamdulillah ini kalau orang Islam ini adalah merupakan awal tahun baru. Dan sewu, ada pembagian waktu paling tidak ada 3. Nanti kalau kurang silahkan ditambah sendiri. 1 ada waktu masa lalu, yang kedua masa, yang ketiga masa yang akan. Masa lalu adalah kenangan. Artinya kita semua punya kenangan, baik kenangan manis maupun kenangan yang. Saya mau tanya Pak, ini kira-kira yang datang di sini rata-rata dulu punya kenangan yang manis atau yang pahit? Dua-duanya. Enggak, banyak yang mana kira-kira? Manis. Alhamdulillah. Banyak yang manis. Apa? Betul, banyak yang manis. Banyak yang manis, ya toh? Iya. Ini kan, kalau ini kan sudah tampak sejak kecil anak wong sugih ini udah. Ini yang orang Palembang ini. Iya. Anaknya orang kan? Kaya. Kaya apa? Kayak hati. Oh, kaya hati. Kaya senyum. Kaya senyum. Jadi kita semua masa lalu kita punya kenangan. Yang kedua masa kini. Masa kini adalah kenyataan. Kenyataan apa? Alhamdulillah, hari ini nyata-nyata kita mensyukuri nikmat. Untuk apa? Untuk mempertebal, minimal memupuk iman kita masing-masing. Karena apa? Ini pagi hari ini nyata-nyata kita beribadah, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan ini hukumnya fardu apa? Fardu ain itu artinya kewajiban secara individu. Presiden bisa diwakilkan tidak? Bisa. Kalau tidak bisa apa gunanya Profesor Ma'ruf Amin. Gitu. Meskipun ya tidak pernah ya toh, hampir tidak pernah nampak itu wakilnya. Ya karena cuma wakil. Melangkahnya susah. Ke Papua lagi. Oh. Dikejar OPM. Alhamdulillah. Ini sebelah saya ini bapak memang hebat ini. Ini cara yanu-yane nganu nyenggai ini. Alhamdulillah. Jadi kalau presiden bisa diwakilkan tidak? Bisa. Ya toh. Tapi kalau ngaji semacam ini bisa diwakilkan tidak? Tidak bisa. Maka kita bisa berangkat sendiri. Ngaji ini kita syukuri alhamdulillah. Mengapa? Karena sekalipun hanya sekedar mendengarkan orang ngoceh berkicau, gitu, bahasa Jawanya enggak, ini enggak boleh buat sini. Tahu ya, ini bahasa Jawa kosakatanya banyak Pak. Jadi orang ngomong itu bisa dikatakan apa tadi? Gambleh, gitu. Ngomong-ngomongnya rodo kasar nyondong. Tahu nyondong enggak?
Nyodong itu wadah untuk kacang zaman dulu pakai. Jadi banyak nih. Ya banyak kan dapat ilmu kosa kata baik. Sekalipun hanya mendengarkan orang ngomong semacam ini, tapi ternyata majelis ngaji ini di mata Allah sangat dimuliakan. Saking mulianya majelis ngaji ini sampai majelis ngaji ini lebih mulia daripada majelis permusyawaratan yang menghabiskan biaya. Dari siapa itu? Rakyat itu siapa? Kita. Ini betul kata Andang Jaya di dalam antologi puisinya mengatakan rakyat adalah kita yang selalu berkata dua adalah dua. Artinya apa rakyat itu? Jujur. Jujur. Orang cerdas betul nih Bapak ini. Nah, mengapa jujur? Karena masih jadi rakyat. Jadi presiden Lain masalah ya. Ya. Tapi kalau tadinya rakyat kemudian jadi pejabat kira-kira masih bisa jujur tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kebanyakan tidak jujur. Ini bukti nyata menjadi fakta. Maka ketika kita jadi rakyat kita syukuri alhamdulillah. Sebab apa? Gimana? Oh ya. Kalau ini harus ngomong dengan cewek itu aja. Maksudnya kalau di Jogja itu ada jujur kacang hijau. Bisa dilanjut? Bisa. Jadi majelis ngaji ini di mata Allah sangat dimuliakan. Saking mulianya majelis ngaji ini sampai Allah mengutus malaikat untuk mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji. Berarti ini di atas kita ada siapa? Malaikat. Silakan lihat ke atas. Lihat nggak Bu? Tapi pernah ketemu malaikat belum? Keburu mau ketemu? Dia sudah dekat kita. Untuk apa malaikat mengepakkan sayapnya di atas majelis ngaji? Satu, untuk membuat tentram hati orang yang sedang ngaji. Karena bisa jadi ini tadi dari rumah ada perasaan agak gundah, agak gulana, agak susah. Nek basa Jawane ana sing isih pernah mergo atine judeg atine budeg atine judeg. Kalau di Joteng itu ada gudeg Jogja. malah kena gulahu gitu. Masya Allah. Akan tetapi sampai di pengajian alhamdulillah bisa tersenyum, tertawa. Coba perhatikan Bapak sekalian. Ada tuh saking tentramnya di pengajian, nanti yang pengajian isodo. Iki wis ana sing turu dereng niki. Nek iso tidur neng pengajian disyukuri alhamdulillah. Berarti neng pengajian ki pancen iso nentremke ati utawa pikir ki nek ra tentrem semara iso. Nah, mulai ki nggone ana sing iso turu neng pengajian apike rasa di utawa sesuk nek kira-kira neng omah ora iso turu-turu mangkat to. Masya Allah, ning pancen sajake sing ora iso turu kuwi biasane sing ora tau ngaji. Maka kemarin aku kan nengok ke besok ke Sarjito ya. Di sayap barat agak utara itu ada ruangan khusus, yang di situ ruangan khusus untuk mengobati penyakit insomnia, penyakit susah. Nah, akhirnya yang pada ngantri tak undang-undang. Alah, aku memang kepengen sama nih so turun, dadak ado-ado ora kau. Mbok nami kepengen iso turu, mbok mangkat nek. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang kedua, malaikat mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji ini untuk apa? Untuk ikut mengaminkan kalau yang ngaji ini pada berdoa. Maka silakan Bapak Ibu sekalian, ini kan punya keinginan masing-masing berbeda. Ini bapak-bapak sudah ada yang duda? Sudah ada yang duda ini? Ada. Nah, misalnya yang duda kepengen punya Istri lagi. boleh nggak Pak? Boleh. Oh, sangat boleh. Itu lebih baik Bang Ani demenan ya Pak. Boleh toh. Kalau orang Papua toh boleh. Oh, boleh toh.
ada orang Papua ini. Tinggal di Papua dulunya, Oh, tapi orang Indonesia. Atau mungkin ibu-ibu sudah ada yang janda? Ada. Lah, apa jeleknya itu? Kalau duda sama janda jadi satu. Setuju gak kira-kira? Ya sekarang mau kita ya. Ya silakan. Jadi ketika di majelis ngaji ini, ketika kita berdoa diaminkan oleh siapa tadi? Saya mau tanya, kalau malaikat kok ikut mengaminkan apa yang kita pinta, kira-kira oleh Allah mudah diijabah tidak? Mudah. Maka berdoalah Pak. Jadi telinga mendengar suara saya, batin penjenengan saya minta untuk berdoa. Karena kita batin saja, Allah ngerti tidak? Ngerti. Silakan batin. Mungkin ada yang punya keinginan masing-masing. Seperti saya ini diam-diam saja lagi berdoa ini Pak. Lagi berdoa. Doa saya apa? Saya itu kan pengen nambah istri. Setuju tidak ini? Setuju. Tapi udah minta izin belum? Aku sih Jadi kalau dalam Islam Pak, seorang suami mau punya istri lagi itu tidak harus minta Izin ya. Oh. karena kalau minta izin pasti tidak. Ya, cuma begini, sebentar dulu Bu. Ini kan saya mengatakan dalam Islam. Tapi kalau seorang suami sudah selingkuh, ini lain masalah. Ini banyak ibu-ibu yang suka saya curhat ke rumah saya. Karena apa? Lakinya selingkuh. Saya katakan, kalau sudah suami penjenengan sudah selingkuh, itu sudah pertanda suamimu sudah tidak cinta. Meskipun memang secara psikologis dan biologis itu laki-laki itu punya sifat mendua. Punya sifat apa? Mendua. Jadi ibarat kalau di rumah itu sudah punya istri yang cantik, ibarat di rumah itu sudah ada nasi goreng, tapi di jalan lihat nasi pecel, punya perasaan kayaknya kok nasi pecel seger. Ini siapa tadi? Siapa tadi? Laki-laki. Kalau perempuan enggak, perempuan itu betul-betul setia, ya toh? Coba perhatikan, ketika yang mati dulu suaminya, perempuannya nangis enggak? Nangisnya saja bacanya inna. Beda kalau yang mati istrinya dulu. Kira-kira lakinya, suaminya nangis tidak? Nangis. Tapi kalimatnya alhamdulillah atau apa? Kurang ajar betul laki-laki. Tapi kata Mbak Sofi Sudirman, tidak semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi mari kita bersama-sama di kajian ini kita ikuti dengan seksama, dengan khidmat, dengan khusyuk, tawadhu, agar apa? Kajian pagi hari ini membawa makna dan arti sehingga selepas kita ngaji ada bekas yang akan terinternalisasi ke dalam relung hati kita masing-masing, sehingga selepas kita ngaji nanti sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Jadi contoh satu ini tadi, jangan sekali-kali kita mengeluh, tapi sudahlah bersyukur. Dan ketika Allah memberikan satu ujian apapun, kita juga tetap syukur. Jadi intinya hidup itu hanya kita sikapi dua sikap. Satu, syukur dan sabar. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah paling pangandika wala nabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat. Sekali-kali kata Allah, pasti aku akan memberikan ujian kepada hambaku berupa apa? Rasa takut, rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi di akhir kalimat itu Allah mendika wa basyiris sabirin. Tapi beri kabar gembiralah kepada orang yang bersabar ketika menjumpai sebuah musibah. Kalau Allah sudah berjanji akan diberi kebahagiaan, itu pasti. Itu apa? Pasti. Contoh, ini
saya, mungkin kalau bapak-bapak tidak begitu merasakan. Pandemi kemarin itu bagi saya betul-betul meluluhlantakkan ekonomi saya. Betul ya? Betul. Karena tidak ada Sama Pak. Saya jual juga nggak laku. Oh, iya. Barang busuk semua. Tapi kalau makanan kuliner, makanan yang setiap hari dikonsumsi tetap masih juga laku. Gila nggih? Jadi tapi semua hampir profesi yang misalnya para entertain ya. Orang-orang penghibur betul-betul luluh lantak. Kalau saya nggak seberapa Pak Bu, tapi aku punya teman itu kaya raya, punya hotel, sekarang bangkrut, Sepi. sampai hotelnya dijual aja kalau sini laku untuk melunasi hutangnya tidak impas. Masya Allah ini. Nah ini. Tapi itu adalah sudah kepastian yang Allah berikan kepada hambanya. Nah kalau kita mengingat tentang ketika kita lahir dahulu, kita lahir punya apa Bu? Tidak punya apa-apa. Bahkan baju saja tidak. Ada bayi lahir sudah pakai baju? Enggak ada Pak. Ada bayi lahir terus pakai celana? Nah ya robek gitu nggih. Iya Pak ya. Nah, kita ingat-ingat masa lalu kita ketika kita bayi dulu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tapi sekarang kita apa-apa punya. Gitu ya. Dulu ketika kita lahir tidak punya apa-apa. Sekarang kita apa-apa punya. Ya contoh saja, saya kan alhamdulillah meskipun agak terlambat dan sulit nyarinya sudah diberi istri. Jadi menurut saya paling nikmat itu kalau di dunia itu kalau suami mendapatkan istri yang didambakan dan seorang istri yang mendapatkan dambaan suami yang baik. Betul? Betul? Karena ini kata siapa itu? Abdi Kodi. Harta yang paling adalah betul, saya merasakan betul. Ya Pak ya. Harta yang paling adalah tertinggi nadanya. oh ketinggian. Harus manjat dulu ya. Jadi karena ketinggian jadi harus manjat. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini ada yang mau tanya? Monggo silakan. Oh tidak ada. Oh tidak ada. Silakan Bu. Kalau nggak ada, saya dulu Pak. Tapi di luar konteks Pak. Iya. Monggo. Kalau misalnya kita sholat Pak, misalnya lupa apa, kelewatan sholat asarnya hari ini, terus besoknya kita ganti sholat asarnya 2 kali itu apakah bisa Pak? Nah, jadi begini. Yang namanya sholat adanya cuma di qadha. Jadi tidak ada maaf, sholat itu hanya bisa didobel. Itu namanya apa? Nah, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika begini, kalau dengan sengaja meninggalkan sholat itu berarti dirinya sudah menjadi kafir. Karena untuk mengetahui dia Islam atau bukannya itu terletak pada sholatnya. Tapi kalau untuk mengetahui iman atau tidaknya, iman atau munafiknya, lihatlah sholatnya subuh. Jadi kalau sholat subuh sampai terlambat lama, misalnya sholat subuh jam 6 sampai apalagi jam 7, itu menunjukkan dia orang munafik. Ini beratnya memang jadi orang Islam. Maka biasanya kalau seandainya ini di-rating, meskipun Islam itu di Indonesia mayoritas, tapi kalau kemudian Islam itu dijadikan syariat bagi orang Islam yang berada di Indonesia. Jadi kalau tuntutan saya tidak menginginkan supaya Indonesia menggunakan syariat Islam, itu jelas banyak yang nolak. Tapi mari kita terapkan syariat Islam bagi orang Islam. Insya Allah nanti banyak orang yang keluar dari Islam. Makanya ini biasanya yang menentang tentang syariat Islam siapa? Bukan orang yang non-muslim, tapi justru orang Islam sendiri yang dikategorikan sekarang disebut dengan Islamfobia. Jadi Islam tapi takut terhadap syariat Islam. Yo Islam yo salat, yo poso, yo zakat, yo kaji, ning yo judi, korupsi, main perempuan. Ini
Ini. Nah, ini mayoritas orang Islam Indonesia semacam itu. Maka Islam ini sekalipun mayoritas tapi tidak diikuti dengan hanya kuantitas tapi tidak diikuti oleh kualitas. Sehingga apa? Digambarkan oleh Nabi memang wusaun ka isail. Orang Islam itu mayoritas tapi seperti apa? Seperti apa? Buih yang berada di lautan kemudian terombang-ambing ke tepian pantai tanpa makna dan arti. Dan ini terbukti. Sekalipun mayoritas orang Islam Indonesia tidak ada artinya apa-apa. Coba sekarang, ini mestinya orang Islam mayoritas yang sampai mungkin 80-85%. Mestinya tadi malam itu pada apa? Gegap gempita menyambut tahun barunya umat Islam. Betul? Tapi mengapa orang Islam justru gegap gempita ketika menyambut tahun barunya yang bukan orang Islam? Ini kekalahan kita. Kembali ke kita kepada pertanyaan tadi agak berkembang sedikit, maaf ya. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Saya katakan lebih baik terlambat daripada tidak. Betul ya? Ketika contoh kita tahu. Sebab begini, saya ulang lagi. Jadi kalau sengaja meninggalkan sholat wajib, maka dia sudah menjadi apa tadi? Kafir. Maka perlu syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus. Kemudian bertobat. Karena apa? Dosanya meninggalkan sholat wajib itu seperti dosanya memperkosa ibunya sendiri. Na'udzubillahi. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan. Maka ini ya alhamdulillah kalau misalnya meskipun ini di Bank Papua yang saya tadi dapat informasi muslimnya cuma 4 ya Mas. 4. Lainnya berapa? Ada berapa? 9. Ya, enggak masalah. Saya percaya orang-orang non muslim itu terhadap kegiatan ibadah kita biasanya memang mereka malah toleran. Betul? Iya, toleran. Maka jangan pernah kita meninggalkan kewajiban kita. Maka mengapa banyak orang yang tidak mau masuk Islam? Karena apa? Islam itu dirasa sangat mengikat, sangat mengikat. Padahal apa? Justru ikatan hukum di dalam Islam itu adalah untuk kebaikan orang yang bersangkutan. Ya Pak ya. Contoh, orang Islam setiap bulan Ramadan diperintahkan untuk apa? Puasa. Puasa itu berat atau ringan? Berat. Saya katakan berat. Saya merasakan berat. Tapi meskipun berat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu beban kepada hambanya kalau manusianya itu tidak mampu. Maka ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, kita sebenarnya mampu, cuma kadang-kadang tidak mau. Coba sholat asar lagi, sholat itu berapa menit tuh? Berapa menit? Kurang lebih 10 menit cukup Pak? 10 menit cukup. Mengapa kok sampai kita tinggalkan? Itu kan menunjukkan bahwa kita ini kurang ajar karo Gusti Allah. Itu termasuk kufur nih. Kenapa? Salah satu hikmah atau fungsi sholat adalah sebagai wujud syukur. Nanti bisa dibaca surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakanakum fil ard. Apabila manusia telah diberi kejayaan di muka bumi, maka cara bersyukurnya apa? Aqamas shalah wa ataz zakat, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, maka tapi kalau memang namanya Mas Fadil ya, nah, Mas Fadil kemarin sudah lupa sholat asar, tidak ada jeleknya. Nanti sehabis sholat asar terus kita niat, ya Allah, kemarin aku bertobat kepadamu karena aku telah melupakan dan melalaikan sholat asar. Aku lunasi sholat asar kemarin ini untuk saat ini. Perkara diterima atau tidak bukan urusan kita, betul? Iya. Tapi ini sebagai wujud dari tobat kita. Dan mudah-mudahan tobat kita ini jangan sampai kita ulang lagi, betul ya? Karena kelemahan kita ini katanya sudah bertobat, tapi diulang dan diulang. Pertanyaannya, bagaimana kalau ketika tobat tapi mengulang lagi? Kira-kira gimana? Allah masih menerima tobat kita tidak? Masih tidak? Masih, karena Kanjeng Nabi memberikan satu isyarat, innallaha taubatal abdi ma lam yughargir.
Allah masih tetap menerima tobatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai ghargir. Ghargir itu tenggorokan. Jadi kalau nyawa kita belum sampai ghargir, sebanyak dan seberat apapun dosa kita, kalau kita bertobat, maka kita masih diterima tobat kita. Masih ingat ya cerita seorang pelacur? Pernah dengar ya Pak? Pernah dengar? Ada seorang pelacur yang bertobat, hanya sekedar memberikan apa? Minuman anjing yang sedang kehausan. Bukan Pak Ustaz. Ya. Jadi seorang pelacur yang hanya sekedar seorang pelacur yang bertobat hanya sekedar memberikan apa tadi? Air. Minuman anjing yang kehausan. Akhirnya pelacur itu masuk Surga. Ibu-ibu mau tanya, berarti ibu-ibu pengen ke surga kan? Mau. Kalau pengen ke surga berarti harus bagaimana tadi? Bikin kopi ke bapaknya. Ini pertanyaan sejujurnya bisa jawab cepat belum tadi? Iya. Jadi ibu-ibu kalau pengen ke surga memang satu tidak harus jadi pelacur dulu. Yang kedua tidak harus nyari anjing yang sedang Kehausan. Tapi mengapa pelacur tadi bisa masuk surga? Karena pelacur tadi apa? Taubat. Nah, subhanallah. Saya mau tanya, apa arti taubat itu? Penyesalan. Ya, semua betul. Tapi kalau dalam ilmu tasrifan atau ilmu bahasa, jadi ada kosakata bahasa Arab itu taubat itu dari kata taba yatubu taubatan. Arti sebenarnya adalah kembali. Maka orang yang bertobat, hakikat orang yang bertobat untuk usaha untuk bisa kembali kemana? Kayaumin waladathu ummuhu. Kembali seperti dulu baru lahir dari rahim seorang ibu. Dulu ketika kita lahir dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci, bersih, tanpa aib, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Oleh karena bayi itu tanpa dosa, maka kebanyakan bayi itu peka. Apa? Bosone Jerman tengen. Nah, itu boso Jerman itu jejer Sleman. Oh iya. Mengapa kok bayi itu peka? Karena bayi tidak punya dosa. Tapi ini yang datang di sini kan sudah mantan. Kita Bu ya. Nah, ini kalau orang Jawa menyebut dengan menungso. Menungso ki akronimnya kiroto basane menus kokean. Sopo kuwi? Lah ya sapa wae sing rumangsa dadi nek ora rumangsa di dosa berarti malah dudu. Kalau bayi itu peka karena tidak punya dosa, tapi kalau manusia itu karena sudah banyak dosa tidak peka tapi malah pada saya muni pekok masih tahu pekok enggak? Iya pekok artinya tidak tahu diri. Semoga kajian ini membawa makna dan arti. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bu. Waalaikumsalam.